Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merbabu, terdapat warung sate sederhana yang terkenal seantero kabupaten. Namanya Warung Sate Pak Suro. Meski lokasinya terpencil dan jauh dari jalan raya, setiap malam warung itu selalu ramai. Tak hanya warga lokal, bahkan orang-orang dari kota rela datang hanya untuk mencicipi sate kambingnya yang konon beda rasanya. Pak Suro sendiri adalah pria berusia sekitar 60-an. Pendiam, murah senyum dan nyaris tak pernah terlihat marah. Ia tinggal sendirian di rumah tua yang letaknya hanya beberapa meter dari warungnya. Istrinya meninggal belasan tahun lalu, dan anak semata wayangnya merantau ke Kalimantan. Yang jadi buah bibir warga bukan cuma karena satenya enak, tapi juga karena kemajuan usahanya yang mencurigakan. Dulu warung itu kecil dan sepi, hanya dikunjungi warga sekitar. Namun sejak sekitar 3 tahun lalu, mendadak warung itu melesat populer, bahkan diulas di kanal YouTube kuliner terkenal. Namun ada hal ganjil yang mulai diperhatikan oleh beberapa warga. Salah satunya adalah Darno, tukang ojek langganan yang biasa mangkal di dekat warung. Ia pernah melihat Pak Suro membuka warung tengah malam, bukan untuk jualan, tapi seolah sedang melayani tamu yang tak kasat mata. Wangi sate yang sangat kuat tercium sampai ke perempatan desa, padahal tak ada tanda-tanda aktivitas memasak. Masak jam 2 pagi, buat siapa? Gumam Darno dalam hati suatu malam, saat kebetulan ia pulang lebih larut dari biasanya. Dan yang lebih aneh lagi, tiap malam Jumat Kliwon warung itu selalu tutup. Tapi dari kejauhan tampak asap mengepul dari dapurnya, disertai suara kidung Jawa lirih yang menggema samar dari arah belakang rumah Pak Suro. Tentu berikut tambahan cerita dalam episode 1 tentang kejadian misterius yang belum terpecahkan di warung sate Pak Suro. Beberapa bulan lalu, seorang mahasiswa jurusan antropologi dari Semarang bernama Raga, datang ke warung Pak Suro untuk melakukan riset kecil tentang kuliner khas daerah. Ia tertarik dengan cerita-cerita tentang sate Pak Suro yang melegenda, tapi lebih tertarik lagi dengan desas-desus mistis di balik warung itu. Malam itu Raga sengaja datang paling malam saat pelanggan sudah mulai sepi. Ia duduk di pojok warung, mencatat, mengamati, dan sesekali mewawancarai pembeli. Namun, sekitar pukul 11 malam, sesuatu terjadi. Raga mengaku melihat seorang perempuan mengenakan kebaya putih lusuh duduk di salah satu meja warung. Wajahnya pucat, rambut panjangnya menjuntai menutupi sebagian wajah. Anehnya, tak ada satupun pelanggan lain yang menyadari kehadiran perempuan itu. Pak Suro melayani perempuan itu seperti biasa, membawakan seporsi sate dan teh panas. Namun ketika Raga diam-diam ingin memotret sosok itu, kamera ponselnya mendadak mati. Layarnya hitam total, dan suhu ponselnya naik drastis seolah terbakar dari dalam. Panik, Raga mencoba bertanya pada Pak Suro saat hendak pulang, tapi Pak Suro hanya tersenyum dan berkata, "Kadang, bukan kita yang datang ke sini, tapi mereka yang mampir." Setelah kejadian itu, Raga pulang dengan tergesa. Esok harinya, ia terserang demam tinggi dan mengigau selama 3 hari. Dalam igauannya, ia terus mengulang kalimat, "Satenya bukan dari dunia kita." Sampai sekarang, tak ada yang tahu siapa perempuan berkebaya putih itu. Kamera Raga rusak permanen, dan file rekaman malam itu hilang, begitu saja. Misteri ini jadi buah bibir warga, dan tak ada yang berani duduk di meja pojok tempat perempuan itu pernah terlihat. Bahkan kini meja itu tak pernah lagi digunakan. Dibiarkan kosong, seolah menanti tamu yang sama kembali datang. Setelah kejadian aneh yang dialami Raga, cerita tentang perempuan berkebaya putih menyebar cepat di desa. Meskipun banyak yang menganggapnya hanya halusinasi, sebagian warga percaya itu bukan sekadar cerita iseng. Darno, tukang ojek yang memang sejak lama mencurigai warung itu, merasa semua ini bukan kebetulan. Ia memutuskan untuk mulai mengamati lebih dekat. Ia duduk diam di atas motornya malam-malam, pura-pura menunggu penumpang, padahal matanya tak lepas dari aktivitas di warung Pak Suro. Malam itu Kamis Legi, 1 malam sebelum Jumat Kliwon, malam ketika warung selalu tutup. Darno melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sekitar pukul 1:30 dini hari, saat semua warung lain sudah tutup, dan jalanan desa sunyi senyap, pintu warung Pak Suro terbuka perlahan. Lampu-lampu di dalam warung menyala redup. Dari dalam, keluar suara denting mangkuk dan langkah kaki yang berat. Darno menyipitkan mata mencoba melihat lebih jelas dari kejauhan, dan di sanalah dia,
perempuan berkebaya putih itu. Ia duduk di meja pojok, meja yang sama yang sekarang dibiarkan kosong. Kali ini, Darno melihat sendiri bagaimana sate dihidangkan ke hadapannya. Oleh seseorang yang tak terlihat, tangannya bergetar. Ia mengeluarkan ponsel dan mulai merekam diam-diam. Namun hanya butuh 5 detik sebelum layar ponselnya bergaris dan mati total. Pada saat bersamaan perempuan itu perlahan menoleh ke arahnya. Wajahnya masih tertutup rambut, tapi dari sela-selanya terlihat senyum tipis yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Darno langsung tancap gas meninggalkan lokasi secepat mungkin. Keesokan paginya warga geger karena menemukan sebuah benda aneh di meja warung Pak Suro. Sebuah kalung tua berliontin batu hitam yang tak pernah ada sebelumnya. Pak Suro sendiri tampak lebih pendiam dari biasanya. Ketika ditanya tentang kalung itu, ia hanya menjawab, yang meninggalkan pasti akan kembali mengambilnya. Dan sejak malam itu meja pojok itu tidak hanya dibiarkan kosong, tapi juga dilingkari benang merah dan dupa kecil yang selalu dibakar setiap malam. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan Pak Suro sendiri pun hanya membersihkannya dari kejauhan. Hujan turun deras sejak sore. Malam itu, warung Pak Suro tetap buka seperti biasa, meski pengunjung tak seramai biasanya karena cuaca. Darno, masih penasaran dengan kejadian malam sebelumnya, memilih berteduh di warung kecil seberang jalan, diam-diam memperhatikan warung sate itu dari balik jendela kaca buram. Sekitar pukul 10 malam pelanggan terakhir pergi. Pak Suro mulai membereskan meja dan mematikan sebagian lampu. Namun tiba-tiba, Darno melihat sesuatu yang tak biasa. Pintu belakang warung terbuka dengan sendirinya. Angin kencang berhembus dari arah belakang, membawa aroma yang tak bisa ia jelaskan. Bukan wangi sate, melainkan bau tanah basah yang bercampur amis. Curiga. Darno menyelinap ke belakang warung setelah suasana benar-benar sepi. Hujan mulai mereda, dan tanah di sekitar dapur warung masih becek dan berlumpur. Dan disitulah ia melihatnya, jejak kaki. Tapi anehnya, jejak itu bukan seperti jejak kaki manusia biasa. Ukurannya kecil seperti anak-anak tapi dengan jari-jari panjang yang tak wajar. Jejak itu bermula dari belakang rumah Pak Suro, melintasi pekarangan, lalu berhenti tepat di pintu belakang warung. Namun tidak ada jejak yang keluar kembali. Dengan hati-hati Darno mengikuti jejak itu sampai ke dapur. Di sana ia melihat mangkuk-mangkuk kosong tersusun rapi di atas meja, seolah sudah dipakai untuk menyajikan sesuatu, atau kepada seseorang. Tiba-tiba suara pintu kayu berderit pelan terdengar dari belakangnya. Darno menoleh tapi tak ada siapa-siapa. Hanya tirai bambu yang perlahan bergerak seperti baru dilewati sesuatu yang tak terlihat. Darno buru-buru kabur. Keesokan paginya ia kembali bersama Pak RT dan beberapa warga. Tapi anehnya semua jejak kaki itu sudah lenyap. Tanah di belakang warung kering sempurna, seolah hujan semalam tak pernah turun. Pak Suro saat ditanya, hanya menatap Darno dengan pandangan datar. Kalau jejak itu terlihat berarti mereka sedang ingin dikenali, tapi belum tentu ingin dikenal. Kalimat itu menggantung di benak Darno. Apa maksudnya? Dan siapa atau apa yang meninggalkan jejak itu? Sejak kejadian jejak kaki misterius itu, Darno jadi makin gelisah. Ia merasa sesuatu yang besar sedang disembunyikan Pak Suro. Ia pun memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, dan kali ini ia tak sendirian. Ia mengajak Raga, si mahasiswa yang sempat sakit setelah melihat tamu tak kasat mata di warung itu. Malam itu berbekal senter dan keberanian yang tersisa, mereka mengendap-endap ke belakang rumah Pak Suro lewat jalan kecil yang jarang dilewati. Mereka tahu warung tutup karena malam itu Jumat Kliwon. Semua lampu padam, suasana sunyi mencekam. Hanya suara serangga malam dan desir angin yang menemani langkah mereka. Saat melewati sisi dapur, Raga berhenti. Ia menempelkan telinganya ke dinding bambu, lalu menatap Darno dengan wajah pucat. Ada suara, bisiknya. Seperti orang mengaduk sesuatu. Padahal tidak ada cahaya dari dalam dapur. Dengan hati-hati mereka mengintip lewat celah papan. Terlihat bayangan samar bergerak di dalam gelap, seperti seseorang sedang memasak. Tiba-tiba, terdengar suara logam dipukul-pukul keras dari dalam. Tang, tang, tang. Darno terlonjak mundur. Raga hampir menjatuhkan senter. Suara itu berhenti seketika, berganti dengan bisikan lirih dalam bahasa Jawa kuno yang tak mereka pahami. Suaranya pelan, tetapi menusuk ke dalam telinga, seperti langsung ditanamkan ke kepala.
Setelah berani mengintip lagi, mereka melihat satu benda menonjol di tengah dapur. Sebuah wajan besi tua, hitam legam, besar dan tampak sangat usang. Tapi yang aneh, wajan itu bergetar sendiri, seolah sedang digunakan, meski tak ada api dan tak ada yang memegangnya. Tiba-tiba, bau amis dan anyir menyeruak dari dalam dapur. Darno menahan muntah sementara Raga terdiam mematung, matanya melebar. Wajan itu bukan buat sate biasa, gumamnya. Tanpa berpikir panjang, mereka kabur malam itu juga. Keesokan harinya, Darno datang pagi-pagi ke warung Pak Suro. Ia duduk seperti pelanggan biasa dan mencoba bersikap santai. Ketika Pak Suro mengantarkan pesanan, Darno dengan hati-hati bertanya, "Pak, itu wajan tua di dapur, peninggalan siapa?" Pak Suro diam sejenak. Lalu sambil tersenyum ia menjawab pelan, "Itu warisan dari guruku, dulu dia punya warung sate juga. Tapi sekarang warungnya tinggal makam." Darno tercekat. Ia tahu ini bukan sekadar peralatan dapur tua. Wajan itu menyimpan sesuatu, mungkin bagian dari perjanjian lama yang belum tuntas. Desas-desus makin liar. Setelah cerita soal wajan tua dan suara dari dapur menyebar di kalangan warga, banyak yang mulai menghindari warung Pak Suro. Tapi anehnya, pelanggan dari luar daerah justru makin ramai. Seolah ada kekuatan yang mengundang orang-orang dari jauh datang ke sana. Tak peduli kabar apapun yang beredar. Sementara itu Darno dan Raga memutuskan untuk menyelidiki masa lalu Pak Suro. Dari penelusuran ke beberapa warga tua, mereka menemukan bahwa dulu, sebelum warung sate berdiri, lahan itu dulunya milik seorang dukun sepuh bernama Mbah Rengga. Ia dikenal sakti, tapi juga ditakuti karena sering memelihara. Konon, malam-malam tertentu terdengar suara kambing mengembik, meski tak ada kambing satupun di sekitar situ, yang membuat bulu kuduk merinding. Warung sate Pak Suro mulai didirikan tepat 7 hari setelah Mbah Rengga meninggal, dalam kondisi jenazah yang tak lazim. Kulitnya menghitam, matanya terbuka lebar, dan di dekat tubuhnya ditemukan ceceran darah hewan. Malam itu Jumat Kliwon berikutnya, Darno nekat kembali mengamati warung dari kejauhan. Ia sembunyi di balik semak di bukit kecil yang menghadap langsung ke dapur Pak Suro. Tepat pukul 1 dini hari suara aneh mulai terdengar. Bukan suara manusia. Bukan pula suara angin. Itu suara kambing. Tapi suara itu bukan suara kambing biasa. Terdengar serak, berat dan seolah menjerit. Suara itu berasal dari belakang dapur. Darno memberanikan diri mendekat sedikit, mengintip dari balik celah pagar bambu. Dan di sanalah ia melihatnya. Seekor kambing hitam besar berdiri diam, dengan mata merah menyala. Tapi yang membuat Darno hampir jatuh pingsan, kambing itu tidak memiliki bayangan. Bahkan ketika cahaya dari dapur menyinarinya, tubuhnya seolah menyerap cahaya itu. Dari dapur Pak Suro muncul membawa nampan berisi potongan daging mentah. Ia membungkuk hormat ke arah kambing itu dan meletakkan daging ke atas batu besar di belakang warung. "Sugeng Rau, Mbah," bisiknya. Kambing itu mendekat, lalu menghilang begitu saja di balik kepulan asap putih yang tiba-tiba muncul dari tanah. Darno ketakutan setengah mati dan langsung kabur. Pagi harinya Darno mendatangi Raga dan menceritakan semuanya. Raga mencocokkan deskripsi kambing itu dengan catatan kuno dari kampusnya, dan menemukan satu istilah dalam teks Jawa kuno. Watu dhaharan, batu pemujaan untuk makhluk khodam peliharaan, biasa digunakan dalam perjanjian pesugihan yang menuntut tumbal daging, kadang bukan hanya dari hewan. Dan sejak malam itu Darno bersumpah tak akan pernah makan sate dari warung itu lagi. Tapi satu hal yang ia takutkan kini muncul dalam pikirannya. Siapa yang sebenarnya dimakan oleh mereka yang datang ke warung Pak Suro? Pada suatu malam yang dingin, seorang pengelana datang ke desa. Namanya Dimas, seorang musafir spiritual yang mengaku sedang menyusuri jejak-jejak energi gelap di Pulau Jawa. Ia mengenakan jubah putih, membawa tas besar berisi kitab dan dupa. Ketika ia bertanya kepada warga tentang tempat yang panas secara gaib, semua menunjuk satu arah. Warung sate Pak Suro. Dimas tidak takut. Ia bahkan tersenyum saat mendengar cerita tentang kambing hitam dan wajan tua. "Justru itu yang saya cari," katanya pada Darno yang menemuinya di pos ronda malam itu. Dengan langkah ringan, Dimas mendatangi warung Pak Suro di malam Jumat Kliwon. Anehnya, malam itu warung terbuka. Lampu menyala dan bau sate yang sedap memenuhi udara. Tapi tidak ada satupun pelanggan.
Pak Suro menyambutnya dengan senyum tipis. Silakan duduk, Mas, sudah kami tunggu. Dimas sedikit terkejut tapi tetap duduk. Ia memesan sate kambing seperti biasa. Sambil menunggu, ia membakar dupa kecil dan membaca mantra dalam hati. Saat sate datang, Dimas langsung tahu ini bukan daging biasa. Ia menggigit satu tusuk, lalu menatap Pak Suro dengan mata menyipit. Daging ini mengandung jiwa. Pak Suro tidak menyangkal, ia hanya berkata, bagi yang bisa merasakan, sate ini bukan untuk dimakan, tapi untuk memilih, ikut atau menolak. Tiba-tiba suasana di sekitar berubah. Angin berhenti berhembus. Asap dupa menari ke satu arah, berkumpul membentuk wajah tua yang samar. Wajah itu perlahan membuka mata dan menatap Dimas. Seketika tubuh Dimas kaku. Ia berusaha bangkit tapi kursi di bawahnya seperti menahan. Bayangan hitam muncul di setiap sudut warung. Suara kambing kembali terdengar, lebih keras, lebih dalam, lebih nyata. Namun Dimas bukan orang biasa. Dengan sisa tenaga, ia mengambil kendi kecil dari tasnya, memercikkan air ke tanah warung sambil membaca doa kuno dari kitab yang ia bawa. Dengan nama cahaya, aku menolak perjanjian ini. Tiba-tiba lantai warung bergetar. Api dari tungku menyala tinggi. Suara jeritan menggema dari arah dapur. Bayangan hitam itu menjerit dan perlahan lenyap dalam asap. Pak Suro terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Kau membatalkan perjanjian yang dijaga turun-temurun, desisnya. Dimas berdiri, menatapnya dengan mata tajam. Sudah waktunya dihentikan, Pak Suro. Atau arwah mereka yang kau beri makan akan menjemputmu sendiri. Keesokan harinya, warung itu tutup untuk pertama kalinya dalam 3 tahun tanpa alasan jelas. Warga hanya melihat Pak Suro duduk diam di teras rumahnya, menatap wajah tua yang kini sudah retak dan hitam legam. Dan Dimas ia sudah pergi tanpa jejak. Tapi di meja pojok, sisa dupa Dimas masih tergeletak belum sepenuhnya padam. Setelah kepergian Dimas, suasana di desa mendadak berubah. Warung Pak Suro memang tutup tapi malam-malam di sekitar tempat itu jadi jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Beberapa warga melapor melihat bayangan orang duduk sendiri di dalam warung, meski lampu sudah padam. Ada pula yang mendengar suara orang mengunyah di tengah malam, disertai aroma sate yang menyebar ke seluruh jalan meski dapur sudah tak menyala. Pak Suro sejak malam pembatalan perjanjian itu terlihat makin tua dan lelah. Matanya sayu, tubuhnya kurus, dan ia nyaris tak berbicara pada siapapun. Tapi setiap malam ia duduk sendiri di meja pojok, meja yang dulu ditinggali tamu misterius, sambil menatap wajah retak yang kini diselimuti kain kafan. Suatu malam Darno yang tak bisa tidur memutuskan lewat depan warung itu. Dan saat ia berhenti sejenak, ia mendengar suara tangis pelan dari dalam warung. Tangisan itu bukan tangisan manusia biasa, lebih mirip bisikan lirih yang tercekik, seperti seseorang yang lapar atau haus darah, dan mencoba mengintip dari celah jendela. Di dalam Pak Suro sedang dikelilingi oleh bayangan-bayangan kabur. Sosok-sosok itu tidak punya wajah, hanya mata putih yang mengambang. Mereka berputar pelan, menatap ke arah sate yang terbakar di tungku kecil. Pak Suro berlutut di lantai, menangis, sambil mengulang-ulang satu kalimat. Maafkan aku tak bisa kasih makan kalian lagi. Raga, yang akhirnya datang menyusul Darno, ikut menyaksikan kejadian itu. Namun tiba-tiba semua suara menghilang. Bayangan-bayangan itu lenyap, dan pintu warung terbuka perlahan. Darno dan Raga spontan mundur, tapi dari dalam, hanya satu benda yang dilempar keluar. Satu tusuk sate gosong dan meneteskan darah. Sejak malam itu, satu persatu warga mulai mengalami gangguan. Anak Pak RT bermimpi dikejar wajah-wajah tak dikenal sambil disuapi sate. Seorang tukang parkir mendadak hilang kesadaran saat lewat depan warung. Dan saat sadar, mulutnya penuh potongan sate mentah. Bahkan seorang ustaz kampung mendapati potongan hati kambing tergantung di teras musala. Tanpa tahu siapa yang meletakkannya, desa merasa dihantui. Tapi satu hal yang mereka tahu pasti. Arwah yang dulu kenyang karena tumbal dari warung itu kini lapar. Dan mereka marah. Pak Suro tak bisa kabur dari semua ini. Ia hanya bisa menunggu. Karena mereka makhluk-makhluk tak bernama itu mulai keluar dari dapur. Bukan hanya untuk mencari makanan, tapi untuk menagih jiwa. Malam itu langit desa tampak muram meski tak berawan. Angin membawa bau daging terbakar padahal tak ada api yang menyala. Suasana mencekam menyelimuti rumah Pak Suro.
Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara manusia. Hanya hening yang berat, seperti bumi menahan napas. Darno, Raga, dan beberapa warga yang tersisa berkumpul di rumah Pak RT. Mereka tahu malam itu akan menjadi akhir, entah akhir dari warung itu, atau akhir dari mereka semua. Raga, yang kini telah mendalami teks-teks Jawa kuno dan doa-doa penutup perjanjian leluhur, berdiri dengan tangan gemetar memegang kitab dan garam suci. Kalau kita biarkan, mereka akan mulai makan siapa saja, kata Raga. Satu-satunya jalan, kita bakar dapurnya. Tepat pukul 11 malam mereka bergerak. Langkah kaki pelan-pelan mendekati warung. Pak Suro, yang seperti telah menunggu, duduk diam di depan pintu. Matanya merah, wajahnya pucat. Kalian datang terlambat, katanya pelan. Mereka sudah tidak mau sate lagi. Mereka mau aku. Tiba-tiba, dari dalam dapur terdengar suara gemuruh. Wajan tua itu bergetar hebat, lalu melayang perlahan, memuntahkan darah segar dari dalamnya. Dinding dapur memancarkan bayangan, bukan satu tapi puluhan sosok hitam bertaring, mengerumuni dapur seperti sarang semut. Raga mulai membaca doa penutup. Darno melempar garam ke setiap sudut dapur. Beberapa sosok hitam menjerit dan meleleh seperti lilin terbakar. Namun suara jeritan itu berubah menjadi tawa. Tawa anak-anak, dan juga tangisan bayi. Pak Suro berdiri, menatap wajan itu dengan mata kosong. Ambil aku, tapi jangan ganggu mereka, katanya. Lalu dengan langkah pasti ia masuk ke dapur. Sosok-sosok gelap itu menyambutnya, melingkari tubuhnya, dan dalam sekejap, tubuh Pak Suro lenyap diserap oleh wajan hitam. Api menyala sendiri dari tungku, membakar seluruh dapur dalam kobaran yang tak bisa dipadamkan. Langit menggelegar. Angin menerpa keras, Raga terus membaca doa. Darno mengguyur minyak tanah ke setiap dinding kayu, dan dalam waktu singkat, warung sate itu habis dilalap api. Keesokan paginya hanya tersisa puing dan abu. Tak ada yang berani menyentuh sisa wajan yang pecah di tengah puing. Hanya batu besar di belakang dapur yang masih utuh, datar, dingin, dan penuh noda hitam. Beberapa warga bersumpah melihat jejak kaki kecil mengelilingi batu itu saat subuh. Darno dan Raga pergi meninggalkan desa beberapa hari setelahnya. Namun mereka tahu, kisah itu belum sepenuhnya berakhir. Warungnya mungkin musnah, tapi perjanjian lama yang dibuat dengan darah tidak pernah benar-benar putus, hanya tertunda. Dan siapapun yang menemukan batu itu, bisa saja membangunkannya kembali. Tamat.